Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi dengan Miss Heti. Kali ini kita akan belajar tentang ASEAN. Apa itu ASEAN? Jika teman-teman ingin menggali lagi tentang ASEAN, silahkan memperhatikan materi dari Miss Heti. Terima kasih. Kali ini kita akan belajar tentang ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sejarah singkat berdirinya negara ASEAN. Negara ASEAN berdiri pada tahun 1967, tepatnya pada tanggal 8 Agustus. ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. 5 negara pertama yang menjadi anggota ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Tokoh-tokoh pendiri negara ASEAN. Di sini teman-teman bisa melihat ada 5 gambar tokoh pendiri negara ASEAN. Gambar yang pertama adalah Adam Malik, berasal dari Indonesia. Gambar yang kedua adalah Narciso Ramos dari Filipina. Yang ketiga Tun Abdul Razak dari Malaysia. Yang berikutnya adalah S. Raja Ratman dari Singapura dan Tahnat Koman dari Thailand. Urutan waktu bergabungnya negara anggota ASEAN: Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian disusul oleh Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam bergabung pada tanggal 23 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Yang terakhir ada Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Kita akan membahas satu persatu keunikan dari setiap negara anggota ASEAN. Yang pertama, negara Brunei Darussalam. Mayoritas penduduk negara Brunei Darussalam adalah orang Melayu. Budaya di negara Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Penemu negara Brunei adalah Awang Alak Bataklan. Kata Brunei sendiri berasal dari kata Nak Baru dan kata Darussalam yang mempunyai arti tempat yang damai. Ada sebuah kampung yang unik yang menjadi ciri khasnya negara Brunei Darussalam, yaitu Kampung Anyar yang merupakan desa terapung yang pada tahun 1400 pernah menjadi pusat pemerintahan. Yang berikutnya negara Malaysia. Negara Malaysia terdapat patung yang sangat besar, yaitu patung Dewa Murangga yang terletak di Batu Cawes, yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Murangga. Di Malaysia juga terdapat kota yang sangat terkenal, yaitu kota Johnston yang terletak di Pulau Penang. Di kota ini memiliki ragam jenis budaya. Bahkan kota ini masuk dalam daftar UNESCO. Makanan khas dari negara Malaysia adalah nasi lemak. Musik tradisional yang banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Berikutnya adalah Kamboja. Candi-candi di Kamboja terbuat dari batu. Di sana terkenal banyak candi yang merupakan dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha yang terukir pada tembok candi. Tari Apsara merupakan tari tradisional dari negara Kamboja. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Berikut juga ada gambar yang merupakan sebuah gambar syal kotak-kotak yang disebut krama, dan syal ini dipakai oleh orang Khmer. Makanan yang terkenal di Kamboja yaitu cha yang berarti tumisan. Negara berikutnya adalah Myanmar. Myanmar disebut negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha di negara Myanmar. Pakaian tradisional negara Myanmar disebut dengan lonyi yang mirip dengan sarung Indonesia.
mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Yang berikutnya adalah negara Vietnam. Permainan tradisional di Vietnam adalah permainan menangkap jangkrik dengan menggunakan mata tertutup. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut baju Ao Dea. Yang berikutnya adalah negara Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lo. Olahraga tradisional yang terkenal dari negara Laos adalah Katao, yang merupakan olahraga bola voli yang menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bolanya. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan dengan tangan langsung. Upacara adat yang terkenal di Laos adalah Saibat, yang merupakan upacara sakral pemberian sedekah. Negara Singapura. Teman-teman mungkin sudah tahu ya lambang dari negara Singapura. Lambangnya berupa merlion yang merupakan kepala singa dan berbadan ikan. Singapura sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Yang berikutnya adalah negara Thailand. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratetthai, yang artinya tanah kebebasan. Di Thailand juga terdapat cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya, yaitu cerita Ramakien. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Thailand juga memiliki tradisi minum teh. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea yang disajikan dingin. Nah, di sini juga terdapat bunga nasional dari negara Asia. Kita lihat satu persatu. Di situ ada bunga simpor yang merupakan bunga nasional dari Brunei Darussalam, bunga rumdul dari Kamboja, bunga plumeria, bunga nasional negara Laos, bunga raya, bunga nasional Malaysia, bunga padua, bunga nasional Myanmar, bunga sampaguita, bunga nasional Filipina, bunga anggrek, bunga nasional Singapura, bunga racapruk, bunga nasional Thailand, bunga lotus, bunga nasional Vietnam. Nah, di sini nanti teman-teman akan membuat diagram Venn. Dalam diagram Venn, teman-teman harus memperhatikan memilih 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi, dan ditulis di kotak-kotak yang tersedia. Tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Di tengah lingkaran, kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Di sini contohnya adalah negara Indonesia dan negara Malaysia. Kita lihat satu persatu dulu. Negara Indonesia memiliki 3 bunga nasional, melati, anggrek, dan Rafflesia arnoldii. Terdapat lebih dari 300 etnis atau suku bangsa. Memiliki kota budaya Yogyakarta dan kota pariwisata Bali. Di Indonesia juga merupakan rumpun bangsa Melayu, akar budayanya sama, bahasa Melayunya sebagai bahasa yang resmi. Sekarang kita lihat bunga nasional negara Malaysia. Bunga nasionalnya adalah bunga raya, dan terdapat 3 kaum utama, Melayu, Cina, dan India. Memiliki kota Georgetown dengan ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan Eropa dan bangunan Melayu Tionghoa. Dari kesini ada 3 yang sama dari negara Indonesia dan negara Malaysia, yaitu rumpun bangsa Melayu, akar budaya yang sama, bahasa Melayu sebagai bahasa resminya. Teman-teman dapat melihat petunjuknya aktivitas saat pagi hari ini dari Sisau. Terima kasih sudah mendengarkan lisan dari Mas Hati. Tuhan Yesus memberkati, tetap belajar di rumah. Bye-bye.